Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian lensa, jenis-jenis lensa, dan sinar istimewa pada lensa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama ada pengertian lensa. Lensa merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua buah benda lengkung. Di bidang lengkung yang membatasi lensa berbentuk silindris maupun bola. Lensa silindris bersifat memusatkan cahaya dari sumber titik yang jauh pada suatu garis. Sedangkan lensa yang berbentuk bola yang melengkung ke segala arah memusatkan cahaya dari sumber yang jauh pada suatu titik. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis lensa, terbagi atas dua, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Sinar-sinar bias pada lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Lensa cembung digolongkan menjadi pertama itu adalah cembung rangkap atau biconvex, merupakan lensa yang berbentuk cembung pada kedua permukaannya. Yang kedua ada cembung datar atau plan convex, adalah lensa cembung yang dibatasi oleh satu bidang datar yang satu bidang cembung. Cembung selanjutnya itu ada cembung cekung atau concave convex, merupakan lensa yang dibatasi oleh satu bidang cembung dan satu bidang cekung. Lensa yang kedua yaitu lensa cekung, adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Sinar-sinar bias lensa cekung bersifat memancar atau divergen. Lensa cekung digolongkan menjadi pertama yaitu ada cekung rangkap atau bikonkaf, merupakan lensa cekung yang kedua sisinya berbentuk cekung. Yang kedua ada cekung datar atau plan konkav, adalah lensa yang dibatasi oleh satu bidang datar dan satu bidang cekung. Yang ketiga ada cekung cembung konveks konkav, merupakan lensa yang dibatasi oleh satu bidang cekung dan satu bidang cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa. Pertama itu sinar istimewa pada lensa cembung. Pertama, sinar datang melalui lensa sejajar sumbu utama. Lensa akan dibiaskan melalui titik fokus aktif f1 lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif f2 lensa, akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama lensa. Sinar datang menuju lensa melalui titik pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Yang ketiga, sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar datang menuju lensa sejajar sumbu utama, akan lensa dibiaskan seakan-akan dari titik fokus aktif f1. Yang kedua, sinar datang menuju lensa seakan-akan melalui titik fokus pasif f2 lensa, akan dibiaskan sejajar sumbu utama lensa. Ketiga, sinar datang menuju lensa melalui titik pusat optik. Lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Selanjutnya itu ada perjanjian pada lensa. Yang pada peristiwa pembiasan cahaya pada lensa baik lensa cembung maupun cekung, beberapa aturan yang harus disepakati bersama agar tidak menghasilkan perspektif yang berbeda. Aturan tersebut antara lain sebagai berikut. Semua lukisan dibuat dengan menantangkan sinar dari arah kiri ke kanan. Jarak benda positif bila letak benda di depan lensa, dan negatif apabila letak benda di belakang lensa. Jarak bayangan positif bila letak bayangan di belakang lensa, dan negatif bila letak bayangan di depan lensa. Sifat bayangan adalah nyata apabila dihasilkan dari perpotongan langsung sinar bias dan maya. Apabila dihasilkan dari perpanjangan sinar-sinar bias. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini saya ambil satu contoh soal pada lensa cekung. Yang soalnya adalah panjang fokus sebuah lensa cekung atau lensa divergen
adalah 30 cm. Benda yang tingginya 5 cm terletak di sebelah kiri lensa tersebut. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan jika jarak benda dari lensa cekung adalah 15 cm. Nah, diketahui dari soal tersebut, panjang fokus atau F adalah sebesar min 30 cm. Panjang fokus lensa cekung bertanda negatif karena titik fokus lensa cekung tidak dilalui berkas cahaya atau bersifat maya. Selanjutnya, tinggi benda atau H yaitu 5 cm. Kedua, jarak benda yaitu S adalah 15 cm. Baik, jawabannya itu jarak bayangan atau S aksen sama dengan 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S sama dengan min 1 per 30 dikurang 1 per 15 sama dengan min 1 per 30 dikurang 2 per 30 sama dengan min 3 per 30. S aksen sama dengan min 30 per 3. Hasilnya yaitu min 10 cm. Jarak bayangan bertanda negatif, artinya bayangan bersifat maya atau tidak dilewati berkas cahaya. Jarak bayangan 10 cm lebih kecil daripada jarak benda 15 cm. Daripada jarak benda 15 cm. Nah, selanjutnya ada tinggi bayangan atau H aksen sama dengan M H aksen per H. H aksen sama dengan M kali H. Sama dengan 2 per 3 dikali 5 sama dengan 10 per 3. 10 per 3 disederhanakan menjadi 3,3 cm. Tinggi bayangan bertanda positif, artinya bayangan tegak atau tidak terbalik. Tinggi bayangan 3,3 cm lebih kecil daripada tinggi benda 5 cm. Nah, sifat bayangan berdasarkan perhitungan di atas, disimpulkan sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk oleh lensa cekung adalah: pertama, maya atau berkas cahaya tidak melewati bayangan. Kedua, tegak atau tidak terbalik. Ketiga, diperkecil atau ukuran bayangan lebih kecil daripada ukuran benda. Yang keempat yaitu jarak bayangan lebih kecil daripada jarak benda. Nah, contoh soal kedua yaitu soal lensa cembung. Panjang fokus sebuah lensa cembung atau lensa konvergen adalah 15 cm. Benda yang tingginya 5 cm terletak di sebelah kiri lensa tersebut. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan jika jarak benda dari lensa cembung adalah 5 cm. Nah, di sini diketahui pada soal ini panjang fokus atau F-nya 15 cm. Panjang fokus lensa cembung bertanda positif karena titik fokus lensa cembung dilalui berkas cahaya atau bersifat nyata. Kedua, tinggi benda atau H-nya sama dengan 5 cm. Ketiga, jarak bendanya S yaitu 5 cm juga. Nah, ditanya pada soal yaitu jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan yang dihasilkan. Nah, baik, kita hitung dulu perbesaran bayangan atau M-nya, yaitu dengan rumus M sama dengan min S aksen per S sama dengan min dalam kurung min 7,5 per 5 sama dengan
7,5 per 5 sama dengan 1,5 kali. Jadi perbesaran bayangan bertanda positif, artinya bayangan tegak atau tidak terbalik. Ukuran bayangan 1,5 kali lebih besar daripada ukuran benda. Selanjutnya tinggi bayangan atau H aksennya. M sama dengan H aksen per H. H aksen sama dengan M kali H. Sama dengan 1,5 dikali 5. Sama dengan 10 per 3. Sama dengan 7,5 cm. Jadi tinggi bayangan bertanda positif, artinya bayangan tegak atau tidak terbalik. Tinggi bayangannya 7,5 cm lebih besar daripada tinggi benda 5 cm. Nah, sifat bayangan berdasarkan perhitungan di atas disimpulkan sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk oleh lensa cekung adalah: pertama, itu ada maya atau berkas cahaya yang tidak melewati bayangan. Kedua, tegak atau tidak terbalik. Ketiga, diperbesar atau ukuran bayangan lebih kecil daripada ukuran benda. Yang keempat, jarak bayangan lebih besar daripada jarak benda. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada sesi video lensa pada video kali ini. Saya Nadia Sucitra mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.